cakrawala yang bertugas, buat saudara-saudaraku yang ada di studio dan yang ada di rumah. Kali ini telah hadir di tengah-tengah saya adalah Dr. Dennis Kogoya. Selamat malam kakak. Malam. Apa kabar kakak? Kabar baik. Ya. Alhamdulillah sehat ya kakak. Ya. Kak, Kiting mau tanya nih kak. Iya. Biar nggak penasaran kak, nanya aja pokoknya Kiting. Oh, tidak apa-apa. Nggak apa-apa kakak ya. Siap. Bagaimana kak program pemerintah dalam hal pembinaan lembaga adat itu sendiri kak? Oh iya, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik buat saya supaya pembinaan ini adat harus supaya yang lain juga bisa harus mengerti juga. Jadi program pemerintah Provinsi Papua itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor Pasal 20 ayat 3 tadi yang terbaru. Nah, itu memang dijelaskan bahwa lembaga adat ini terbentuk untuk kepentingan mitra pemerintah. Oleh ini mitra pemerintah. Dan lembaga adat itu sendiri benar-benar terjun lapangan untuk apa yang program pemerintah itu harus dikawal. Maka kewajiban pemerintah adalah bagaimana membina lembaga adat baik tingkat provinsi, kabupaten sampai di kampung. Karena alokasikan anggaran memang besar, karena 2% itu ada. Selama ini yang hanya ada beberapa saja bupati yang bisa diperhatikan. Kalau gubernur kan tidak di program, maksudnya semua dialihkan kepada daerah. Dan gubernur itu hibah saja berapa saja, tapi lebih terfokus di kabupaten. Jadi lembaga adat ini sebenarnya punya anggaran sudah ditentukan oleh undang-undang, terus peraturan daerah juga ada. Harusnya tidak susah untuk membina. Jadi ada bupati-bupati yang bisa hati untuk membantu. Itu pertama itu di wilayah pegunungan, seperti Bupati Wamena, Bupati Laniaya itu digaji Bepa Igi Balong. Terus juga Bupati Kerong. Terus Bupati Biak kemarin baru lantik. Jadi ada yang bupati-bupati yang tidak lepas dari kepentingan, tapi kepentingannya benar-benar untuk membangun Papua dan juga kepentingan untuk membina masyarakat adat. Berarti kan dia dianggap jadi anak adat. Ya. Terus, apakah bupati yang dianggap anak adat kakak yang peduli dengan lembaga adat terkait anggaran itu sendiri kakak? Ya, memang bupati itu sebenarnya harus ikuti rambu-rambu yang dibuat oleh peraturan pemerintah. Bahwa lembaga yang diakui negara kan hanya lembaga adat ya. Nah, di Papua ya sudah anggaran sudah ada. Contoh di Kabupaten Asmat itu saya dapat laporan bahwa selalu kasih elemen bahwa tidak ada uang, tidak ada anggaran. Padahal anggaran itu sudah ada di kabupaten sana, sudah ada peraturan pemerintah. Dan bahkan Menteri Dalam Negeri juga menanyakan kepada pemerintah Papua apakah anggaran elemen sudah jauh mana, segera melaporkan. Namun itu juga belum juga selesai. Jadi memang ada bupati-bupati yang tidak peduli lembaga adat, tapi anggarannya ada. Nah, sekarang ini pertanyaannya uang itu kasih kepada siapa? Gitu. Bupati-bupati. Anggaran itu kita uang adat itu dia salurkan kepada siapa? Mungkin ini pihak-pihak terkait mungkin bisa melihat hal ini, tapi kalau dibiarkan ya nggak apa-apa. Jadi kita orang adat tidak mungkin yang mengukur, tidak mungkin yang kami merontar ya. Kita serahkan aja hukum alam saja kerja. Itu aja. Kita doakan aja. Berarti ya. Karena susah untuk kalau bicara masalah itu, karena adat itu kan tidak mungkin dia marah ya. Tua-tua apalagi mau proses kemana. Ya bisanya cuma berdoa itu. Jadi kalau memang bupati-bupati kalau ingin jadi anak adat atau betul-betul untuk fokus untuk kerja kepentingan masyarakat, sebenarnya haknya mereka kasih. Karena sudah ada aturan. Adat lembaga adat itu punya uang. Sudah ada aturan 2% dari kabupaten. Satu kabupaten itu misalkan uang khusus
turun 100 miliar misalnya. 100 miliar kali 2% saja, itu bisa juga 2 juta kaki tahan itu. Nah, itu seharusnya punya lembaga adat. Gitu. Ada lembaga adat ya kakak ya. Iya. Satu lagi kak, mungkin kak pertanyaan dari penting, bagaimana hak politik lembaga adat menurut kakak itu sendiri? Nah, Ya, jadi kaitan adat lembaga adat ini kami lembaga adat itu punya sudah dapat kursi adat baik provinsi 14 kursi, kabupaten jumlah di 30 dapatnya 8 kursi, kalau 25 jumlahnya sekitar 6-5 kursi dapat. Jadi unsur wakil ketua lembaga adat sudah punya. Jadi yang kecolongan yang pernah terjadi yang tahun kemarin untuk provinsi itu orang partai pun masuk di situ. Jadi tahun ini jangan sampai terjadi. Kalau orang-orang partai masuk situ akhirnya jadinya semua partai tidak ada lagi warna adat itu tidak ada. Sedangkan yang sekarang terjadi gejolak orang-orang itu yang berteriak jadi masalah berteriak di Papua ini. Jadi kalau mau masuk ke depan harus seleksi betul-betul siapa yang bisa bangun, siapa sebagai anak adat yang sebenarnya siapa harus diseleksi. Baiknya rekomendasi dari lembaga adat baru bisa masuk. Jadi ke depan hak politik ini betul-betul disiapkan oleh masyarakat itu sendiri kakak ya. Ya. Oke pemirsa di rumah dan di studio, akhirnya sampai juga di penghujung acara. Saya Giting Cakrawala yang bertugas mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih ya bang. Terima kasih.